Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seri soal Ukom perawat baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini kita sudah masuk ke seri kelima. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta pembahasannya mengenai keperawatan komunitas dan keluarga. Oke, jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, sebelum kita mulai untuk latihan soal dan pembahasannya, ini ada info menarik bagi teman-teman di channel Perawat Online, khususnya bagi teman-teman yang akan mempersiapkan untuk uji kompetensi di tahun 2023 ini. Jadi di sini ada bimbel online yang diselenggarakan oleh Sekte Institut. Terdapat dua program teman-teman, ada yang kelas mandiri. Teman-teman bisa mengakses member area yang berisi dari latihan soal. Di sana ada paket tryout juga disertai dengan pembahasan plus skornya ya. Jadi nanti langsung muncul skornya sesuai dari masing-masing stase. Sehingga teman-teman bisa mengetahui stase mana yang masih perlu dipelajari kembali. Nah, kemudian juga ada kelas privat. Nah, namanya privat tentunya di sini ada sistem one by one. Ada satu peserta, ada satu mentor. Ya, nanti teman-teman bisa diskusi dengan mentor masing-masing sesuai kelasnya. Nanti pembelajarannya via WhatsApp dan via Zoom. Nah, seperti itu. Jadi, info lengkapnya teman-teman bisa cek aja di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kelas privat sama nanti juga akan ada akses member area yang ada di fasilitas kelas mandiri. Di sana nanti ada paket tryout, ada e-book materi, kemudian ada video review materi juga dan video latihan soal. Tentunya kalau di kelas privat nanti bisa diskusi langsung dengan mentor. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ikut gabung di kelas Telegram ya. Kemudian teman-teman bisa cek aja sesuai linknya ini di belajar Ukom perawat. Di sini nanti teman-teman bisa diskusi soal Ukom baik yang D3 maupun yang NES-nya. Untuk yang Telegram ini teman-teman bisa gratis mengaksesnya. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Soal pertama. Perawat komunitas melakukan pengkajian dan diperoleh data dari masyarakat penyakit TB paru 5%, ISPA 10%, asma 5%, dan 30% penduduk perokok. 50% masyarakat belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang bahaya dan akibat dari perilaku merokok. Perawat komunitas sedang merancang program kesehatan untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat tersebut. Apakah prioritas tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Opsi A, posyandu lansia. Opsi B, perawatan di rumah. Opsi C, pendidikan kesehatan. Opsi D, peningkatan kesehatan masyarakat. Opsi E, pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat terkait tentang prioritas tindakan sesuai dari pengkajian komunitas yang sudah ditemukan? Oke, langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C, pendidikan kesehatan. Ya, perhatikan pembahasannya. Nah, perhatikan kata kuncinya di sini. Kata kuncinya yaitu adalah penyakit TB paru ada 5%, ISPA 10%, asma 5%, dan 30% penduduk perokok. Nah, ini yang sebagian besar ya atau mayoritas yaitu adalah 50% masyarakat belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang bahaya dan akibat dari perilaku merokok. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi, berdasarkan data tersebut, data yang terbanyak, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah terkait tentang peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bahaya perilaku merokok. Jadi, opsi yang tepat yaitu adalah yang opsi C, pendidikan kesehatan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Saat kunjungan rumah, perawat menemukan seorang laki-laki mengalami TB paru. Hasil pengkajian diperoleh keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum obat secara rutin. Apakah tujuan keperawatan keluarga yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus? Opsi A meningkatkan kemampuan keluarga untuk berperilaku sehat. Opsi B meningkatkan kemampuan mengenali masalah kesehatan. Opsi C menyadarkan keluarga akan bahaya penyakit TB paru. Opsi D meningkatkan peran serta keluarga dalam terapi klien. Atau opsi E meningkatkan pemeliharaan kesehatan klien. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita lihat kunci jawabannya. Opsi yang tepat yaitu adalah opsi D, yaitu meningkatkan peran serta keluarga dalam terapi klien. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu adalah keluarga mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar klien mau minum obat secara rutin. Nah, itu bisa kita jadikan kata kunci. Artinya adalah keluarga tidak tahu yang dilakukan supaya si klien itu mau minum obat secara rutin. Maka peran dan support keluarga itu adalah memiliki peran penting dalam proses penyembuhan klien. Maka opsi yang tepat yaitu adalah D, yaitu meningkatkan peran serta keluarga dalam terapi klien tadi. Oke ya, jadi intinya adalah karena adanya pengkajian keluarga didapatkan kurangnya peran keluarga, maka yang perlu dilakukan adalah edukasi terkait pentingnya peran dan support keluarga. Nah, itu menjadi poin pada soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat komunitas melakukan pendidikan kesehatan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kepada warga. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan 25 warga masyarakat mengalami diare. Apakah peran perawat tersebut? A. Advokat, B. Caregiver, C. Edukator, D. Kolaborator, atau E. Konselor. Nah, perawat melakukan pendidikan kesehatan terkait PHBS. Nah, jadi teman-teman, saya rasa sudah bisa menebak ya, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C, edukator ya, atau mendidik. Ya, kata kuncinya adalah perawat komunitas melakukan pendidikan kesehatan. Nah, artinya mendidik. Kalau mendidik berarti apa? Jelas opsi C yaitu edukator ya. Oke, kalau advokasi perawat apa? Advokasi perawat itu adalah tindakan perawat untuk memberikan informasi dan bertindak atas nama pasien. Misalnya memberi informasi, menjadi mediator, dan melindungi pasien. Itu namanya advokat, ya, advokasi. Oke ya, jadi peran perawat yaitu adalah sebagai edukator. Contohnya yaitu adalah memberi pendidikan kesehatan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perawat melakukan pengajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Pertanyaannya, apakah metode pengkajian dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Opsi A ada kuesioner, opsi B ada wawancara, opsi C ada studi literatur, opsi D ada Winset Survey, atau opsi E FGD atau Focus Group Discussion. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat terkait metode pengkajian pada komunitas? Nah, membuat peta lingkungan ya. Saya teman-teman sudah sering, mungkin teman-teman yang sudah melakukan praktek komunitas ya pasti sudah pernah membuat peta lingkungan. Nah, kalau membuat peta lingkungan berarti termasuk pengkajian apa namanya? Kita lihat kunci jawabannya. Opsi yang tepat yaitu adalah opsi D ya, Winset Survey. Perhatikan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini adalah membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan.
Oke, jadi Windsor Survey itu apa? Windsor Survey yaitu adalah metode pengumpulan data dengan melihat gambaran wilayah dengan cara berjalan mengelilingi seluruh lingkungan komunitas. Ya, jadi kita membuat peta yang ada di komunitas tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Pengkajian keperawatan komunitas. Nah, salah satunya ada Windsor Survey, yaitu adalah melihat gambaran wilayah, ya, atau melihat gambaran wilayah dengan membuat peta lingkungan di komunitas itu sendiri. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang perawat mengunjungi suatu daerah untuk melakukan pembinaan kesehatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengkajian keperawatan dengan mengambil data-data menggunakan kuesioner yang disebarkan ke masyarakat. Pertanyaannya, apakah sumber data yang diperoleh melalui lembar kuesioner? A. Ada primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Kualitatif, atau opsi E. Kuantitatif. Oke, pertanyaan mengenai sumber data. Nah, kita lihat kunci jawabannya yaitu adalah yang opsi A, yaitu sumber data primer. Nah, perhatikan kata kuncinya, mengambil data-data menggunakan kuesioner yang disebarkan ke masyarakat. Ada data primer. Nah, data primer itu apa? Data primer yaitu adalah merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti seperti data hasil wawancara langsung atau hasil survei atau bisa juga dari kuesioner terhadap responden. Sedangkan data sekunder, nah ini maaf ya, tipe kalau data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Nah, misalnya dari lembaga, instansi, BPS, dan lain-lain. Nah, kalau kuesioner sesuai di soal, maka termasuk sumber datanya yang primer. Jadi opsi yang tepat yaitu adalah yang opsi A. Sumber data, ada data primer, yaitu data berasal dari sumber utama. Contohnya berasal dari wawancara, hasil survei, ataupun kuesioner terhadap responden. Baik, cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kompeten di UKOM periode ini. Yakin kompeten teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa kompeten dan lulus tentunya menjadi perawat profesional. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.